Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait status validasi tunjangan profesi untuk guru honorer dan PNS, khususnya untuk triwulan 3 tahun 2021. Jadi ini adalah merupakan kabar gembira untuk teman-teman guru honorer dan PNS di bulan September tahun 2021 ini, dan untuk teman-teman guru yang memenuhi syarat. Karena kenapa? Setelah admin melakukan pengecekan di Info GTK, ternyata status validasi tunjangan yang sebelumnya itu invalid sekarang sudah valid. Sedangkan statusnya itu sudah valid, sisa menunggu verifikasi dinas untuk penerbitan SKTP. Nah, sekarang kita coba lihat informasinya dulu. Seperti ini teman-teman ya. Jadi setelah admin mengecek hari ini tentang tunjangan profesi yang ditujukan untuk teman-teman guru honorer dan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat, di sini statusnya teman-teman sudah berubah ya. Sudah berubah menjadi status validasi tunjangan menunggu verifikasi dinas. Artinya apa? Di sini data yang sudah valid itu menunggu admin tunjangan dinas pendidikan sesuai jenjang untuk mengajukan usulan penerbitan SKTP. Nah, ketika data Info GTK teman-teman guru honorer dan guru PNS itu sudah valid, maka admin dinas akan melakukan usulan ke pusat untuk penerbitan SKTP. Nah, surat untuk pembayaran tunjangan profesi guru teman-teman ya. Nah, jika dalam 1 bulan belum juga diajukan SKTP, silakan teman-teman konsultasikan dengan admin tunjangan di dinas pendidikan sesuai dengan wewenangnya. Jadi memang untuk bulan September ini validasi tunjangan profesi ini sementara digodok oleh Dapodik ya, di Dapodik maksudnya oleh Dinas Pendidikan, yang nantinya itu ketika data teman-teman itu sudah valid, maka secara otomatis itu akan diusulkan penerbitan SKTP. Nah, ketika SKTP itu sudah terbit, maka sisa menunggu teman-teman untuk mendapatkan tunjangan profesi, yang mana untuk teman-teman guru honorer tunjangan profesi itu sebesar 4,5 juta per 3 bulan, sedangkan untuk guru PNS itu 1 kali gaji pokok, berarti dalam 3 kali gaji pokok dalam 1 triwulan, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini untuk mendapatkan status validasi tunjangan yang valid, tentunya ada hal-hal yang harus teman-teman pahami di sini supaya nantinya teman-teman tidak salah paham. Kita cek saja. Di sini yang pertama itu adalah yang paling penting adalah jumlah jam mengajar teman-teman itu linear, yaitu jumlah jam mengajar teman-teman itu cukup 24 jam ya. Minimalnya itu teman-teman harus memiliki jumlah jam mengajar di Dapodik itu 24 jam teman-teman ya. Namun di sini teman-teman harus mengetahui bahwa jumlah jam mengajar itu ada 2 jenis. Yang pertama jumlah jam mengajar dan yang kedua adalah jam linear. Nah, misalkan teman-teman guru honorer memiliki jumlah jam mengajar 24 jam, maka jika di sistem Dapodik 24 jam itu terbaca linear, maka secara otomatis di bawahnya itu akan muncul keterangan 24 jam juga. Maksudnya jumlah jam mengajar yang 24 jam itu artinya linear. Nah, ketika linear maka itu masuk ke dalam persyaratan utama untuk mendapatkan tunjangan profesi, dan ini berlaku untuk teman-teman guru honorer dan tentunya juga untuk teman-teman guru PNS. Nah, di sini kita bisa cek langsung teman-teman ya. Total jam mengajar itu 24 jam, kemudian total linearnya juga adalah 24 jam. Jadi di poin 15 ini, jika kita nominalkan total jam mengajar linear ditambah total jam mengajar itu sama dengan tugas tambahan itu sama dengan 24 jam. Jadi biasanya ada juga guru yang tiba-tiba jam mengajarnya itu tidak linear, meskipun sebenarnya jumlah jam mengajarnya itu 24 jam. Kenapa bisa seperti itu? Itu disebabkan karena bisa jadi ijazah yang tidak linear dengan sertifikat pendidik, atau ijazah yang tidak linear dengan mapel yang diampu, atau istilahnya tidak sesuai dengan mapel yang diampu dengan sertifikat pendidik yang dimiliki pada saat diinput di Dapodik. Seperti itu. Makanya jika guru bermasalah dengan jam mengajarnya, terkadang itu jumlah jam mengajarnya itu sudah 24 jam di sini, tetapi jumlah jam linearnya itu 0 ya. Jumlah jam linearnya 0. Jadi secara otomatis di sini itu yang
total jam mengajar linearnya itu kosong teman-teman ya. Yang terisi cuma jumlah jam mengajar karena memang tidak linear. Apakah tidak linear dengan ijazah atau tidak linear dengan sertifikat pendidik seperti itu teman-teman. Namun jika sudah seperti ini posisinya itu sudah sangat aman. Sisa teman-teman menunggu sampai Dinas Pendidikan melalui aplikasi Simtumnya itu mengusulkan untuk penerbitan SKTV nantinya di Info GTK. Nah, ketika SKTV sudah terbit, maka secara otomatis teman-teman guru itu sudah bisa bersiap-siap untuk menerima tunjangan profesi dari pusat seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini yang selain dari jumlah jam mengajar yang harus teman-teman perhatikan agar mendapatkan status validasi yang valid itu adalah di sini. Di sini teman-teman ya, di bagian mulai dari nama itu wajib valid semua, tanggal lahir, NUPTK, kemudian NRG, dan yang paling penting di sini adalah di sini data tercatat pada Dikdas Simtum. Nah, ketika data teman-teman ini sudah tercatat di Dikdas Simtum alias Simtum Jangan yang dipegang oleh operator dinas, maka secara otomatis itu data teman-teman itu sudah bisa diakses oleh operator dinas untuk diusulkan penerbitan SKTP. Namun jika tidak masuk di data Dikdasmen atau data Simtum, maka secara otomatis NRG teman-teman itu juga tidak terbit. Nah, di sini pasti akan kosong teman-teman ya. Ketika data teman-teman tidak termasuk masuk ke dalam data Simtum operator tunjangan, maka secara otomatis data NRG teman-teman juga itu tidak akan terisi seperti itu. Dan otomatis meskipun teman-teman memiliki sertifikat pendidik, itu teman-teman tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi, dan ini berlaku untuk guru honorer dan guru PNS seperti itu teman-teman ya. Jadi betul-betul harus teman-teman pahami maksudnya ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini posisi sekarang adalah sedang uji coba teman-teman ya. Meskipun posisinya sudah uji coba, tetapi ketika teman-teman login dan mengecek, teman-teman perlu mengecek status validasi. Jika status validasinya sudah valid, maka teman-teman tidak usah khawatir karena sebentar lagi watermark uji coba yang ada di sini itu akan hilang teman-teman ya. Nah, secara otomatis ketika hilang, maka data teman-teman akan valid secara secara utuh ya. Di sini NUPTK itu wajib tercentang, di sini juga keaktifannya juga wajib tercentang, beban mengajar juga wajib tercentang, kemudian status kepegawaian juga wajib tercentang, usia, kelulusan, dan kelengkapan data. Nah, jika ketika salah satu dari data verifikasi tunjangan profesi ini ada yang bermasalah, baik itu beban mengajar ataupun masalah kepegawaian teman-teman atau valid tidak validnya NUPTK, maka itu bisa menjadi hambatan teman-teman untuk menerima tunjangan profesi. Makanya teman-teman wajib untuk memahami cara mengecek Info GTK sambil selalu berkomunikasi atau berkoordinasi dengan operator sekolah terkait data teman-teman. Karena yang menginput data teman-teman itu adalah operator sekolah, namun teman-teman wajib untuk selalu mendampingi operator agar nantinya data inputan teman-teman itu tidak ada yang bermasalah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kabar gembiranya di sini bahwa tepat di bulan September tanggal 12 kalau tidak salah, setelah admin mengecek Info GTK-nya itu sudah berubah menjadi status validasi valid, sisa menunggu verifikasi dari dinas untuk penerbitan SKTP. Nah, bagi teman-teman yang ternyata data Info GTK-nya itu masih invalid seperti ini, maka teman-teman wajib melaporkan kepada operator sekolah ya. Jika status validasinya invalid, di sini tidak valid alias invalid, maka teman-teman itu wajib untuk melaporkan ke operator sekolah agar nantinya operator sekolah bisa melakukan pengecekan data ulang selanjutnya untuk dilakukan sinkronisasi data untuk memancing status validasi tunjangan profesi teman-teman itu bisa berubah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kabar gembiranya bahwa sebentar lagi teman-teman akan menerima tunjangan profesi karena status validasi tunjangan profesi sudah valid, sisa menunggu verifikasi dinas untuk diusulkan di penerbitan SKTP. Jadi kemungkinan bisa juga cair di bulan September ini atau di bulan depan ya, bulan September, Oktober, November ya, sekitar begitu. Jadi teman-teman ketika sudah valid maka teman-teman tenang saja, insya Allah akan segera cair. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini informasi admin terkait perkembangan status validasi tunjangan profesi baik itu guru honorer ataupun guru PNS. Semoga video ini sedikit ada manfaatnya dan jika seandainya bermanfaat silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Akhir kata,
Admin ucapkan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.